Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Miss. Selamat malam. Baik, mungkin untuk malam hari ini saya persilahkan langsung aja ke kelompoknya Bene Grace untuk presentasi ya, biar cepat selesai. Baik, Miss. Selamat malam semua dan Miss Emi. Malam Widi, sudah siap ya anggota kelompoknya ya? Sepertinya ada yang belum masuk sih, Miss, karena terkait jaringan. Oke. Tapi yang mau presentasi udah siap. Alhamdulillah saya udah siap, Miss. Oke, silahkan. Sudah terlihat ya, Miss ya? Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai the four P of Banacres Marketing atau marketing mix. Lalu ada five force, terus ada SWOT, analisis SWOT, dan pastel analysis. Di sini pertama-tama saya akan mempresentasikan the 4P, marketing mix dari Banacres. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Widityo Widodo dari CEO Banacres. Sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan apa sih 4P itu. 4P itu ada 4. Pertama produk, isinya ada variasi, quality, design, fitur, brand name, packaging, dan service. Lalu ada price, ada list price, discount, allowance, payment period, credit term. Lalu di index position ada place, channel, coverage, location, inventory, transportation, logistik. Lalu promosi ada advertising, personal selling, sales promotion, public relation. Mengenai soal produk, keripik pisang atau banapol ini produk yang diberikan sesuai ekspektasi konsumen pastinya, mulai dari kehigienisannya maupun kualitas. Lalu produk ini mudah dibawa kemana saja karena bentuknya yang ramping dan sesuai untuk menemani waktu bersantai. Lalu produk ini tahan lama hingga 3 minggu bahkan lebih bila ditempatkan di freezer atau kulkas, tidak terkena matahari langsung, dan tentunya tanpa bahan pengawet. Kemasan simple standing pouch ini memiliki berat isi 200 gram. Fitur zip dari kemasan ini membuat isi dari kemasan ini bisa tahan lama dan bisa disimpan dan dibuka kembali. Juga ada variasi rasa yang banyak dan menarik mengikuti selera konsumen. Masih mengenai produk, desain logo ini simple sekali, menggunakan stiker atau kertas yang tidak mudah rusak, terkena air, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Nama perusahaan Banacres sendiri itu punya latar warna kuning canary dengan tulisan warna orange. Di bawahnya terdapat tulisan Your Next Favorite Snack, yang berarti brand ini akan terus berinovasi mengikuti perkembangan produk untuk agar dapat bersaing dari inovasi produk yang lainnya. Kemasan produk Banapol ini berwarna latar belakang orange fire yang memiliki filosofi bahwa dari semua produk Banacres ini, produknya adalah Banapol, itu rasa yang paling disuka itu adalah balado. Makanya kan warna dari kemasannya sama warna dari bumbu baladonya itu sama. Harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, khususnya juga kaum milenial. Harga produk ini sendiri adalah perkemasannya 200 gram ini 17.000, tapi sewaktu-waktu harga bisa juga berubah tergantung supplier ataupun kebijakan dari tim. Diskon barang tentu terjadi, diskon bisa berubah bentuk yang bermacam-macam seperti promo ongkir misalnya, atau gratis ongkir, atau enggak buy one get one gitu. Nah, ini berdasarkan kompetitor yang ada, dan juga kita bisa lihat
Yang paling mahal itu Vanana, itu keripik pisang, kemasannya bagus, seperti yang bawah nih, yang bawor, cuman terlalu high price untuk size ukuran 100 gram, untuk ukuran 100 gram. Ban Napoli ini di posisi high price lebih rendah, tapi isinya tuh banyak, 200 gram. Di sini ada promosi yang dilakukan ini bisa dalam bentuk public relation. Public relation ini kayak misalkan kita ketika ketemu dengan customer atau mengantarkan barang, kita sekalian mempromosikan barang yang lainnya atau menawarkan produk yang lainnya, siapa tahu customer itu tertarik ya kan. Lalu ada customer service juga, bisa dihubungi melalui nomor telepon yang ada di kemasan. Terus lalu melalui media sosial seperti Instagram. Ini nomor kontak customer service maupun email kita. Tempat kita masih beroperasi di Jakarta hingga saat ini. Masih menjadi wacana atau rencana atau planning untuk bisa menjual ke daerah Sumatera ya. Masih di place, kalian bisa mengunjungi merchant kami di Tokopedia, Shopee maupun Bukalapak, ataupun minimarket terdekat di Jakarta Utara. Pengiriman jarak jauh tentunya aman, kami menggunakan packing seperti kardus atau box di gambar seperti ini. Kita melakukan free ongkir juga di hanya satu wilayah doang, Jakarta, yang bisa dilakukan melalui customer service, tapi punya jangka waktu 5 hari pengiriman. Yang pastinya walaupun begitu tetap diperlakukan atau tetap dipastikan dikirim dengan seaman-amannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan selanjutnya 5 force analysis. Masuk ke 5 force analysis. Apa sih 5 force analysis itu? Itu adalah kerangka kerja yang dimana untuk menganalisis lingkungan kompetitif perusahaan. Dilihat berdasarkan jumlah, kekuatan pesaing kompetitif perusahaan atau kompetitor, terus calon pendatang pasar baru, pemasok, pelanggan, dan produk pengganti yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Kalau menurut kami ini masih rendah karena penjualan keripik pisang atau yang berbahan dasar dengan pisang ini masih tergolong blue ocean. Jadi nggak begitu banyak, tapi emang sudah ada, tapi nggak begitu banyak. Dan peminatnya juga mungkin musim-musiman. Modal awal yang dibutuhkan itu relatif rendah, tapi dalam pengembangan membutuhkan modal yang lumayan besar, seperti misalnya bahan baku terhadap seasoning, kemasan eksentrik dan menarik seperti kompetitor yang lainnya, dan sebagainya. Sedikitnya rival atau kompetitor dalam penjualan keripik pisang atau olahan pisang, tapi dalam skala yang lebih besar yaitu makanan atau snack terbilang cukup tinggi kompetitornya. Selain itu, pemanfaatan digital marketing atau sosial media adalah pilihan yang tepat di era zaman sekarang ini, apalagi di saat pandemi ini, di mana untuk memperkenalkan suatu makanan modifikasi kekinian di era sekarang yang dapat menarik para pelanggan baru, khususnya kaum milenial. Bargaining power of supplier atau daya tarik pemasok itu menurut kami masih terbilang tinggi. Kenapa? Karena bahan baku Banakres ini yang dimana bahan bakunya adalah keripik pisang, dan kita sangat bergantung dari pemasok atau supplier. Karena pemasok atau supplier ini merupakan sumber utama dari keberlangsungan operasional perusahaan. Tentunya sangat dikhawatirkan kalau misalnya
misalnya kurang dari pemasok keripik pisang ini terhadap permintaan yang tinggi. Tapi kondisi ini akan menjadi tantangan bagi usaha kami yang nantinya karena opsi pemasok yang bervariasi, sehingga harga beli bahan baku produk kami juga bervariasi. Tetap diusahakan untuk statis dan menaikkan harga tergantung suatu kondisi. Bargaining power of buyer. Daya tawar pembeli sangat tinggi. Untuk saat ini tuh sangat tinggi. Permintaan pelanggan terhadap Banapol ini cukup banyak di tengah pandemi. Namun para pelanggan bisa menjadi tekanan tersendiri terhadap persaingan yang sudah terjadi, sebab para pelanggan akan menjadi konsumtif terhadap produk ini yang selanjutnya, di mana para pelanggan akan membandingkan produk yang kami jual dengan kompetitor lain di industri yang sama. Namun dengan mempertahankan kualitas produk yang kami gunakan, kami optimis produk kami akan bertahan di pasaran. Trade-off substitutes, hambatan bagi produk pengganti itu sangat tinggi. Banakras menawarkan perpaduan tervariasi rasa yang lebih banyak dan harga yang terjangkau, membuat para pelanggan ini dapat membedakan produk Banakras dengan produk keripik pisang lainnya. Namun perlu diketahui yang ditawarkan Banakras ini hanya satu jenis produk yang bisa digantikan dengan jenis produk makanan ringan lainnya. Entah itu singkong lah atau yang lainnya yang mengikut tren gitu. Dengan adanya perbedaan yang sangat jauh selain dari produk sejenis lainnya dalam segi kemasan, hal lainnya yakni produk makanan jenis lainnya yang dimana hal ini membuat ancaman produk pengganti berada di tempat tinggi. Rivalry among existing competitor. Tingkat persaingan dengan kompetitor itu medium. Kenapa medium? Karena persaingan ketat Banakras ini misal dari yang ada seperti Banana, Baring Chip, dan Vanana, yang dimana harga mereka itu masih tergolong tinggi. Mereka merupakan merek keripik pisang yang cukup berkelas kemasannya, namun mungkin tidak banyak orang yang familiar. Kita nggak bakal temuin di Indomaret, dan itu bakal temuin di toko online. Ada banyak Zanana, Baring Chip maupun Vanana. Jadi begitu. Banakras ini hadir dengan memberikan pengalaman lain dengan bentuk keripik pisang yang masih fresh dan isi dalam kemasan yang banyak, serta bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau semua kalangan, serta kemasan yang pastinya layak untuk konsumen. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami memiliki kesempatan untuk bertahan dalam pasar. Mengandalkan daya tawar pembeli yang cukup tinggi, juga keunikan produk yang memiliki tingkat substitusi rendah. Kelompok kami optimis dapat mengembangkan penjualan produk kami, ditambah strategi marketing yang baik ke depannya. Banapol akan mencapai target penjualan yang lebih tinggi dari pencapaian kami sebelumnya. Amin. Lalu saya akan menjelaskan mengenai SWOT analisis. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan atau snack dari bahan baku produksi pisang berkualitas, Banakras juga tentunya mempunyai beberapa saingan pasar atau dibilang blue ocean, seperti yang saya bilang tadi, sehingga bisa bersaing dengan pasar dengan menawarkan kepada konsumen harga yang relatif rendah dan bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas yang worth it. Pilihan yang ditawarkan pada konsumen mulai dari pembayaran, e-commerce, promo ongkir, dibanding perusahaan lainnya. Banyaknya variasi rasa yang ditawarkan kepada konsumen, lalu ada bisnis model yang sangat efisien, di sini tidak membutuhkan lahan untuk menanam pohon pisang, mudah untuk diduplikasi ataupun ditiru oleh orang lain, bantu produsen rumahan keripik pisang atau penjual pisang yang kini semakin kurang diminati makanan tersebut, memberi lapangan pekerjaan. Lalu ada weakness, karena produk yang ditawarkan Banakras ini lebih murah, kemasan yang dipakai juga kurang menarik dan cenderung polos daripada produk yang ditawarkan Zanana dan Baring Chip. Mungkin hal tersebut merupakan kelemahan. Pusat produksi dan pemasaran juga masih beroperasi di sekitaran Jakarta, sehingga terkendala bagi yang di luar Pulau Jawa, di mana konsumen harus mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos kirimnya. Lalu ada kurangnya variasi produk selain keripik pisang. Lalu ada pihak perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap supplier keripik pisang.
Yang terakhir, ada rasa atau kualitas dari keripik pisang bisa berbeda-beda tergantung suppliernya. Opportunity. Yang pertama adalah memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak produsen keripik pisang maupun pengelola pisang yang belum tergabung. Yang kedua, apabila Banakres berfokus selain untuk memproduksi snack, maka Banakres bisa memiliki kesempatan untuk terjun seperti bisnis franchise dan memenuhi kebutuhan pelanggan seperti food and beverage, dessert, dan produk olahan lainnya. Lalu yang terakhir adalah Banakres dapat meraup keuntungan lebih bila desain serta kemasan bisa diubah lebih baik lagi dengan pengeluaran yang tidak terlalu mahal juga dan ramah lingkungan. Threat atau ancaman. Yang pertama adalah ancaman yang timbul mungkin bisa dari kebijakan atau polisi pemerintah, khususnya terhadap penggunaan sampah plastik yang dimana Banapol selaku produk dari Banakres masih memakai kemasan yang berbahan plastik. Yang kedua adalah ancaman yang timbul dari persaingan lainnya, penyedia atau penjual barang yang lainnya yang sama dengan Banakres. Yang terakhir itu ada supplier atau pengelola kebun pisang yang bisa mematok harga berbeda-beda, sehingga ditawarkan mempengaruhi biaya produksi Banakres. Oke, yang terakhir adalah pestle analysis. Pertama adalah politik. Karena adanya wabah COVID atau corona, pandemi ini membuat keadaan politik, ekonomi, dan sosial menjadi tidak baik sehingga merugikan kegiatan bisnis saat ini. Hal tersebut juga mempengaruhi Banakres dalam memasarkan produk di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Kebijakan politik di DKI Jakarta sendiri yang melarang penggunaan sampah plastik juga mempengaruhi kemasan yang kami pakai, yaitu standing pouch. Sehingga hal tersebut membuat Banakres harus membuat jalan keluar terhadap penggunaan kemasan yang dipakai, seperti menggunakan standing pouch yang ramah lingkungan, misalnya yang dari berbahan kertas itu. Lalu ada ekonomi. Dengan adanya wabah COVID-19 pada saat sekarang ini menyebabkan banyaknya orang yang terkena PHK dan dirumahkan. Di sini ada sisi positif dan negatif juga tentunya. Sehingga ini juga berdampak terhadap daya beli dari masyarakat secara signifikan, menurunkan daya beli masyarakatnya terhadap suatu kebutuhan yang dirasa kurang penting. Hal ini membuat kondisi persaingan akan semakin ketat di pasaran. Oleh karena sebab itu, di sini Banakres menawarkan produknya dengan harga yang cukup bersahabat dan dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Dengan menekan biaya produksi agar bisnis ini dapat menarik pelanggan maupun jumlahnya sedikit, tapi bukan menekan kualitasnya. Lalu yang kedua ada dalam penjualan Banakres menargetkan untuk bisa mendapat keuntungan 200%. Karena pandemi ini Banakres akan berusaha lebih keras, berjuang lebih keras lagi untuk mencari 100% keuntungannya agar bisa mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut juga karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu WFH atau work from home, yang dimana untuk mengurangi dan menghindari penularan COVID-19, maka semua kegiatan yang berlangsung di tempat publik harus diberhentikan. Sehingga Banakres hanya melakukan kegiatan promosi atau produk campaign dan pemasaran di platform e-commerce dan media sosial saja. Lalu ada sosial. Dengan adanya perubahan terhadap gaya hidup masyarakat di era globalisasi ini, yang dimana semakin menuntut mobilitas, fleksibilitas, dan serba online pada saat ini, Banakres di sini berupaya untuk menyeimbangi kondisi tersebut dengan mengembangkan bisnis dan pemasaran kami di era digital. Pembatasan sosial skala besar atau PSBB membuat Banakres harus menjaga jarak interaksi terhadap customer dan juga mengikuti protokol kesehatan baik itu sedang produk campaign, packing produk, ataupun delivery produk. Lalu ada teknologi. Untuk menghadapi tantangan terhadap bisnis di sini, Banakres melakukan transformasi secara penuh terhadap proses promosi produk, terutama bidang pengembangan digital berbasis online yang tepat. Dalam pemasaran produk ini atau produk campaign, Banakres menggunakan Instagram sebagai media iklan untuk bisa memberikan informasi produk kepada customer dengan lebih efisien. Dalam melakukan penjualan di sini, Banakres menggunakan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee,
lalu ada customer service di WhatsApp untuk terus membantu menjalankan proses penjualan dan pengembangan dari bisnis Banakres tersebut. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat, khususnya kaum milenial. Lalu yang terakhir ada lingkungan atau environment. Banakres tidak perlu memiliki lahan untuk kebun pisangnya sendiri, namun berbeda halnya bagi para petani kebun yang dimana menjadi kesulitan tersendiri bagi Banakres karena ketergantungan Banakres tersebut terhadap supplier dan petani kebun pisang. Mengingat di era sekarang ini lahan kosong yang sudah jarang dimanfaatkan sebagai perkebunan, termasuk kebun pisang, maka dari itu menjadi tantangan tersendiri bagi Banakres karena Banakres membutuhkan supplier. Karena tanpa supplier, Banakres juga tidak bisa beroperasi kecuali jika Banakres membuat kebun pisang sendiri. Lalu yang terakhir ada hukum dan regulasi. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 yang dimana melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai itu hanya menyasar pusat perbelanjaan, toko, swalayan, serta pasar masyarakat dan tidak mencakup kantong plastik yang digunakan untuk belanja barang dan makanan lewat aplikasi daring agar beralih ke penggunaan plastik ramah lingkungan. Plastik yang digunakan oleh Banakres ini kemasannya itu kemasan standing pouch sehingga mungkin hal ini akan menghambat kalau ini diberlakukan dan standing pouch ini include ke dalam pelarangan dari penggunaan kantong plastik tersebut ya. Jadi Banakres harus menekan biaya produksi karena seperti yang kita tahu bahwa plastik ramah lingkungan atau kemasan ramah lingkungan itu cenderung lebih mahal harganya. Tapi hal tersebut akan dipikirkan Banakres ke depannya agar dapat memakai kemasan ramah lingkungan non murah sebagai kemasan Banapol ataupun produk Banakres lainnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Widi. Ya, Oke, saya buka satu pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin satu dari saya, Widi. Jadi kalau bikin analisis itu harus restel dulu baru SWOT. Jadi jangan dibalik. Oh, baik, Miss. Nanti di bagian akhir ketika UAS itu diperbaiki ya. Baik, Miss. Kemudian untuk yang overall sih sudah cukup bagus. Nanti ketika UAS nanti itu ditambahkan nanti laporan keuangannya ya. Baik, Miss. Oke. Baik, terima kasih banyak Widi. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke kelompoknya Daisy. Terima kasih, Miss. Thank you, Widi. Thank you. Oke, Miss. Punten izin share screen ya, Miss. Ya, silakan. Wait, stop share screen dulu. Widi. Widi mungkin iya, oke. Maaf, Miss. Lupa, Miss. Ya. Oke. Oke. Perkenalkan, Miss. Kami dari tim Daisy. Di sini ada sebelumnya sudah terlihatkah, teman-teman? Sudah, silakan. Sudah. Perkenalkan, kami dari tim Daisy. Di sini ada Ahmad, ada Alfi, ada saya, Andrian, ada Anisha, ada Fawas, ada Novel, dan ada Nurul Kalisa ingin mempresentasikan 4P, 5 Force, PESEL, dan juga analisis SWOT. Nah, mungkin yang pertama kita buka dengan analisis 4P. Silakan Alfi dan Lisa. Oke, yang pertama kami Daisy menghadirkan kenyamanan melalui piyama yang dapat dikenakan dalam berbagai macam situasi.
Bentuk piyama yang dikondisikan seperti kemeja membuat Daisy memiliki banyak kegunaan untuk menjadi pakaian dalam keseharian atau daily outfit. Daisy tidak hanya memberikan kenyamanan, tapi memberikan keamanan pada customer. Daisy berinovasi dengan menghadirkan masker. Upaya ini Daisy lakukan untuk membuat produk Daisy relevan dengan situasi pandemi, seperti sekarang. Customer dapat menggunakan piyama dan masker yang stylish, nyaman, dan aman. Selanjutnya, price, harga produk yang dipasarkan menengah sesuai dengan target pasar Daisy, yaitu mahasiswa dan pekerja-pekerja muda yang membutuhkan kenyamanan dalam pakaian tidur. Daisy menggunakan strategi bundling di mana customer akan mendapatkan benefit lebih dalam pembelian produk Daisy. Setiap satu set piyama akan mendapatkan satu set masker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi. Yang ketiga ada place. Dalam memasarkan produk, Daisy menggunakan kanal sosial media, terutama Instagram, dengan memfokuskan area Jabodetabek sebagai target pasar utama. Kanal Instagram dipilih karena merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh target pasar. Selain Instagram, Daisy juga membuka toko online melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk menjangkau customer lebih luas dan memperkuat kepercayaan customer. Yang keempat ada promotion. Untuk memperbesar jangkauan terhadap customer, Daisy menggunakan Instagram Ads dan campaign promotion melalui sosial media tim Daisy serta teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrian. Iya, makasih Alfi, Lisa. Selanjutnya mengenai Five Force. Di sini Daisy menganalisis dari rivalry among existing competitor bahwa banyak banget sebenarnya rival bisnis dengan produk yang serupa. Terus apa sih kelebihan yang punya Daisy sekarang? Kelebihan yang ada Daisy dari kualitas, harga, dan juga produknya. Kualitas Daisy dibandingkan kualitas online shop lain atau tempat produksi lain. Dengan harga yang sama, Daisy lebih unggul dan juga ditambah lagi dengan adanya masker. Yang selanjutnya adalah customer Daisy juga berada pada medium. Hal ini dikarenakan mereka baru pertama kali nih sebenarnya beli piyama dan mau nyobain di Daisy gitu. Mostly customer yang Daisy dapatkan. Terus untuk selanjutnya low cost to living market, di mana hambatan keluarnya kecil, jadi banyak kompetitor industri yang keluar, tetapi banyak juga yang masuk karena gampang banget nih untuk masuk ke dalam industri pakaian dan juga stop di industri ini. Lanjut untuk suppliers power. Nah, Daisy sendiri memiliki 3 suppliers utama, yaitu suppliers kain, penjahit, dan juga packaging, di mana size dari suppliers kita itu size-nya sedang, bukan supplier yang besar, karena juga kita produksi bukan dalam jumlah partai yang besar. Nah, kelebihan dari suppliers kita, mereka provide produk dan jasa yang bagus, tapi juga dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu juga semua vendor kita adalah lokal, 100% lokal sourcing, tetapi Daisy juga dapat beralih ke vendor lain karena masih banyak kemungkinan vendor-vendor yang lebih murah dan juga lebih dekat dengan lokasi di mana Daisy beroperasi sekarang di Jakarta. Lanjut ke trade off new entry, karena ini memulai bisnisnya juga nggak perlu pakai modal yang besar, jadi sebenarnya bisa aja nih banyak orang yang akan masuk nantinya dan juga mulai berbisnis piyama, tetapi mereka butuh waktu untuk establish di dalam bisnis tersebut. Yang dibutuhkan dalam bisnis ini adalah experience dan juga network.
terutama network dari vendor-vendor untuk pembuatan produksi PMA-nya. Nah, untuk low economic scale di sini tidak perlu tidak perlu menjual volume dalam yang besar untuk impas nanti dapatnya, tapi jual dikit aja di dalam industri ini sebenarnya juga bisa untung. Jadi makin banyak lagi kesempatan untuk pendatang baru atau rival baru untuk datang. Nah, selanjutnya di buyer power. Nah, jumlah pembeli Daisy sedang di antara pembeli Daisy yang reguler itu biasanya teman atau family yang beli. Nah, dalam satu kali transaksi, pembeli Daisy membeli sebanyak 1-2 pieces per order. Yang membuat pembeli Daisy itu berbeda dengan pembeli lainnya, mereka merasa puas dengan produk Daisy dan mereka mau nih untuk rekomend ke teman-temannya kalau misalnya produk Daisy bagus loh. Nah, di bagian buyer ini sebenarnya super sensitif karena perang harga tuh di toko piyama satu dengan toko piyama lainnya tuh sangat dekat. Jadi beda harga dikit bisa ganti itu orang untuk pindah ke toko piyama lain. Nah, terus juga Daisy terhitung dengan satu set piyama dan masker itu tergantung agak murah, jadi bisa juga sebenarnya untuk culik customer dari tempat piyama lain, seperti itu. Nah, untuk trade-off substitution ini karena Daisy emang berada pada industri yang yang common gitu, komoditas yang sebenarnya gampang dibuatnya, jadi lebih banyak ancamannya karena kompetitor lain juga menawarkan produk yang serupa, terus juga variannya super beragam, dan pilihan range harga tuh besar banget. Jadi di sini emang highly highly threatened banget untuk bisnis Daisy sendiri. Selanjutnya mungkin langsung ke bisnis Pesel. Dari sisi politik, Daisy melihat bahwa masa pandemi ini emang pemerintah mendorong untuk pelaku bisnis kecil, terutama mikrobisnis untuk terus beroperasi. Dengan Daisy ikut beroperasi itu juga mensukseskan himbauan dari pemerintah. Nah, untuk ekonomi, Daisy membantu untuk tetap berjalannya bisnis-bisnis kecil di masa pandemi karena memang kita turut juga bekerjasama dengan bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis berkembang untuk proses produksi dari Daisy. Nah, dalam sosial, Daisy sebagai sebagai entitas bisnis juga turut memperhatikan sustainability dari masyarakat lokal. Untuk itu kita memang pilih penjual kain lokal, penjahit lokal, packaging lokal, hingga logistik juga kalau bisa tuh yang lokal sourcingnya. Terus untuk teknologi kita memanfaatkan sosial media dan marketplace sebagai platform untuk menjalankan bisnis, dan juga kita manfaatin Instagram Ads untuk menjaga customer. Untuk lingkungan, kita melihat kalau misalnya material yang kita gunakan itu ramah lingkungan, terutama masker. Kita memanfaatkan kain perca untuk dijadikan masker. Yang kedua juga karena kita 100% local sourcing, jadi carbon emission yang kita timbulkan lebih sedikit daripada proses produksi lainnya. Untuk selanjutnya SWOT analisis, silahkan Baha. Iya, jadi ingin menjelaskan SWOT analisis. Yang pertama itu di Strange. Daisy merupakan premium quality products and service. Yang kedua, memiliki lingkungan kerja yang kompak, yang menjunjung tinggi teamwork. Yang ketiga, ada produk yang dijual mengikuti tren pasar dan kompetitif. Yang keempat, produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang kelima, memiliki nilai jual yang terjangkau. Dalam weakness-nya,
Yang pertama itu mencari kesepakatan dalam menentukan desain produk. Yang kedua, modal yang terbatas. Yang ketiga, keterlambatan produksi dari pihak vendor. Yang keempat, tempat produksi yang cukup jauh, yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Andrian. Yang kelima, sulitnya untuk mobile ketika pandemi. Bisa dilanjut, Fawas? Oke, terima kasih Alicia. Jadi untuk opportunities itu yang pertama, ada penjualan semakin mudah dengan adanya e-commerce. Yang kedua itu produk pajama saat ini mulai digemari kaula muda. Yang ketiga, tren pasar yang menjadikan pajamas sebagai busana dalam kegiatan daring atau online. Yang keempat, kemudahan dalam mengirim produk kepada konsumen. Yang kelima, ada perkembangan desain pajamas yang semakin multifungsional. Selanjutnya, trade yang pertama ada kebijakan social distancing menyebabkan adanya miskomunikasi. Yang kedua, berlakunya PSBB menghambat jalannya produksi. Yang ketiga, menurunnya daya beli masyarakat. Serta yang keempat adalah persaingan semakin ketat dari fluktuasi harga pada pasar. Terima kasih. Ya Miss, sekian presentasi dari tim Daisy. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Thank you, Andrian. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Baik. Andrian, mungkin dari saya di bagian pesto analysnya itu kayaknya nggak ada yang bagian legal ya. Oh iya Miss, karena emang saya sih mikirnya karena emang bisnisnya masih kecil, jadi untuk legal, dokumen-dokumen segala macam belum terlalu kita perhatikan Miss. Jadi langsung loncat ke environment. Mungkin nanti Ditambahin. ditambahin ya bagian legalnya ya. Itu bisa aspeknya luas, kayak misalnya nanti kalau ada planning, misalnya buka produksi, nanti pengurusannya seperti apa, bla bla bla, itu kan termasuk faktor legal di situ. Oke, baik Miss. Sama trademark itu juga bisa nama segala macam ya. Exactly. Jadi itu hak milik. Oke, ada lagi yang ingin presentasi? Thank you Adrian, thank you very much. Saya kira presentasinya sangat bagus. Saya sangat appreciate. Ditunggu nanti laporan keuangannya sama bukti pembelian ya. Kemudian dilengkapi bagian yang tadi belum lengkap seperti misalnya faktor legal. Oke, ada lagi yang lain yang ingin presentasi? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kalian harus mengikuti pertemuan berikutnya ya. Dan kalau sudah mengikuti, dan kalau sudah melewati waktu presentasi, dalam artian minggu ke depan sesuai timingnya tidak ada yang maju presentasi, maka saya tidak akan menginput nilainya ya. Setelah pertemuan ke-14, melewati jam yang sudah kita tentukan bersama, berarti sudah tidak ada penginputan nilai untuk tugas. Jadi kalau tidak ada untuk malam hari ini, saya menunggu presentasi berikutnya minggu depan ya, hari Kamis. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada untuk malam hari ini, kelas kita malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss.